olahraga. Jaya! Kembali bersama saya Olivia dalam program Obrolan asyik seputar olahraga. Nah sahabat, pernahkah kalian melihat sendiri bagaimana penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan publik? Nah disinilah peran Ombudsman sangat penting untuk memastikan layanan publik berjalan inklusif bagi semua tanpa diskriminasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Ombudsman Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Adrian Agustiansyah SH MHum. Benar Bapak? Iya, selamat datang Bapak di Obral. Mungkin boleh disapa sahabat yang sedang menonton? Ya, baik. Selamat pagi, sore, malam teman-teman sekalian. Saya Adrian, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel. Bagaimana Pak dalam perjalanan ke sini, lancar atau ada macet? Ya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, langsung saja Bapak, mungkin kita nih kan bisa lihat dari gambaran umum terlebih dahulu. Sebenarnya bagaimana Ombudsman melihat kondisi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini? Ya, tentu saja kalau kita berbicara masalah layanan publik bagi teman-teman disabilitas, ini kan tentu saja kita akan balik dulu dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik 25 tahun 2009. Ini yang menjadi landasan umum bagi seluruh layanan publik yang ada di Indonesia. Salah satu dari aturan di undang-undang tersebut bahwa layanan publik itu mestinya memang tidak ada boleh ketimpangan antara setiap seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Artinya siapapun itu orangnya, bagaimana statusnya, bagaimana kondisinya, mereka tetap berhak dan mesti memperoleh pelayanan publik yang prima. Nah, tentu saja bagi teman-teman difabel ini, karena memang mereka ada keadaan tertentu, kondisi-kondisi tertentu, mereka dalam layanan publik itu diatur, bahkan mereka memperoleh skala-skala prioritas seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam layanan publik, ada loket khusus yang memang antrian khusus bagi teman-teman difabel, lalu kemudian tempat-tempat layanan publik juga mesti menyediakan fasilitas-fasilitas khusus, ada toilet bagi teman-teman difabel, lalu kemudian kalau kita lihat mau masuk ke kantor layanan publik, mereka buat jalan yang melandai, agar apa? Agar teman-teman yang pakai kursi roda misalnya tetap bisa mengakses layanan publik tersebut, seperti itu. Nah, tentu saja pemerintah berpikir bahwa ini tidak cukup dengan Undang-Undang Layanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009. Makanya ada undang-undang itu kalau saya tidak salah nomor 8 tahun 2016. Itu memang yang menjadi dasar terkait layanan publik bagi teman-teman difabel. Dan itu juga sudah ada turunannya, PP kalau saya tidak salah nomor 50 berapa itu tahun 2019, seperti itu. Terbaru lagi. Ya. Itu. Berarti masih ada kebijakan juga nih dari pemerintah juga langsung mengimplementasikannya langsung ke lapangan. Kalau dari kampus saya sendiri Bapak itu sudah ada juga kayak toilet khusus difabel, jalanan yang khusus tunanetra, itu sudah ada kalau dari sekitar saya gitu. Nah, kalau misalnya ada penyandang disabilitas nih Pak yang merasa dipersulit dalam mengakses layanan publik, bagaimana cara mereka untuk mengadu ke Ombudsman ini? Ya, tentu saja ini memang jadi perhatian kita ya. Kalau kita lihat layanan publik itu sangat luas sekali, dan memang kita akui Ombudsman misalnya memang baru 1-2 tahun ini mulai fokus terkait layanan publik tentang difabel. Makanya misalnya di akhir tahun kemarin kita secara resmi meluncurkan program pengawasan publik bagi teman-teman difabel. Bahkan misalnya tahun ini kita melakukan kajian yang inti kajian itu melihat bagaimana aksesibilitas layanan publik bagi teman-teman difabel. Ada 2 lokus kemarin yang
akan kami lakukan nanti tahun ini di Sumsel seperti itu. Oh iya, berarti udah ada sosialisasi terhadap edukasi tentang infrastruktur tadi. Oke, luar biasa ya Pak Ombudsman ini. Berarti kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau mengadukannya, itu langsung menghubungi atau ada website resmi Pak? Bisa, kalau mau mengadukan terkait masalah yang bentar, saya ini nggak hafal nomornya nih. Mungkin boleh terterakan di bawah ini, nanti kreator kita di editor di bawah ini ada nomor yang bisa dihubungi ya Pak, biar sahabat juga bisa mengaksesnya. Boleh apapun Pak itu diadukan? Terkait masalah yang publik, jadi kita paham bahwa layanan publik ini kan apalagi bagi teman-teman difabel, ada layanan kesehatan misalnya, ada layanan pendidikan, ada masalah ketenaga kerjaan, dan ini juga sebenarnya memang yang hal-hal yang paling banyak dirasakan oleh teman-teman difabel. Ada teman-teman difabel misalnya yang mengeluhkan mau nyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah, tetapi ternyata sekolah menolak dengan alasan anaknya difabel. Padahal kita paham dengan undang-undang dan Permendikbud terbaru bahwa sekolah-sekolah itu sekarang tidak boleh lagi menolak anak-anak yang dalam kategori difabel. Kalau dulu memang pendidikan difabel itu kan memang mesti ada lembaga khusus kan, seperti sekolah-sekolah bagi anak-anak difabilitas. Nah sekarang pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi sekolah-sekolah agar bisa menerima anak-anak yang dalam kategori difabel seperti itu. Walaupun memang misalnya kita juga baru kemarin dapat laporan dari masyarakat, ada anaknya difabel masuk ke sebuah sekolah, dan memang ternyata ini juga nanti akan kita lakukan pembenahan ke depan. Karena memang nampaknya tidak bisa juga dalam implementasi lapangan seluruh sekolah itu memang mesti menerima anak-anak difabel. Karena tujuannya baik, memang undang-undang itu, peraturan itu ingin agar anak-anak difabel ini biar bisa menyatu dengan lingkungan orang-orang normal seperti itu. Jadi maksudnya jangan sampai nanti mentang-mentang difabel, akhirnya pendidikan juga mesti sama-sama orang difabel. Mereka justru nanti begitu selesai pendidikan, mereka ini tidak siap berbaur dengan orang-orang normal. Nah, tetapi yang di lapangan ternyata tidak sesimpel itu. Karena sekolah itu mereka butuh juga orang-orang khusus juga, paling tidak yang paham bagaimana menghadapi anak-anak yang difabel seperti itu. Kalau misalnya difabelnya hanya keterbatasan fisik, misalnya ya itu mungkin masih enak lah seperti itu. Tapi kalau andai kata anak-anak yang masuk dalam kategori misalnya ada yang mohon maaf, ada yang Down syndrome, ada yang mungkin terganggu masalah fokus dan lain-lain sebagainya. Nah ini tentu saja akhirnya sekolah memang mau tidak mau mesti ada mungkin 1-2 orang dulu yang mesti khusus, paham khusus untuk terkait masalah itu. Seperti itu. Oh iya, berarti teman-teman kalau ada pengaduan itu dari ombudsmannya nanti ada pembenahan dan langsung dicek ya Pak ke lapangan apakah terkait laporan ini benar atau tidak. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak, dari ombudsman ini penting sekali agar penyandang disabilitas ini bisa merasa lebih dilindungi hak-haknya mereka. Nah Pak, kalau boleh tanya, pengalaman dari ombudsman sendiri, pernahkah ada kasus maladministrasi terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas yang cukup mencolok? Ya, seperti saya bilang tadi, itu kasus yang ini baru kita tindak lanjutin yang masalah tadi. Lalu ada juga misalnya kasus orang yang mempunyai gangguan visual. Jadi kebetulan kornea matanya itu terganggu gitu. Kita paham kalau buat KTP kan kornea mesti direkam. Nah dan itu ternyata si orang difabilitas itu datang ke Dukcapil karena dia tidak bisa terekam, akhirnya gagal. Dan pada waktu itu dia pulang dan karena dia butuh KTP, Dukcapil minta dia hadir lagi ke sana
sementara akses rumahnya lumayan jauh. Makanya akhirnya dia juga melapor ke Ombudsman dan kita fasilitasi, akhirnya pihak Dukcapilnya yang datang ke rumahnya dan itu dilakukan perekaman sehingga akhirnya KTP-nya bisa keluar seperti itu. Sekali. Kalau nggak salah nih di Sumsel ini dari kami NPC ya Pak Rian itu udah melaksanakan SIM yang baru ini khusus diprioritaskan untuk penyandang disabilitas gitu. Kalau boleh tahu Pak, apakah maksudnya syarat-syaratnya itu sama waktu untuk pembuatan SIM, ada tes-tesnya ataupun bagaimana itu? Ya, saya kalau secara teknis tidak begitu tahu ya. Tetapi tentu saja, karena ini kan kekhususan tuh. Pasti ada hal-hal yang khusus seperti itu. Kita paham, kita lihat juga tuh misalnya ada teman-teman kita yang difabel keterbatasan fisik, tapi dia bisa nyopir motor, yang motor itu akhirnya memang dia modifikasi seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi motornya jadi roda 3, mungkin untuk gasnya tidak di kaki, mungkin di tangan dan lain-lain sebagainya seperti itu. Berarti dari kebijakan polisi juga sangat mendukung ya Pak untuk pelayanan publik ini juga tidak dipersulit gitu. Tentunya ada prioritas tersendiri untuk sahabat penyandang disabilitas yang ada di sini. Wah, ternyata banyak juga ya cerita-cerita yang menarik gini Pak ya. Menurut Pak Adrian nih, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar layanan publik semakin inklusif? Iya, kemarin kita sempat bertemu tuh dengan teman-teman difabel, tukar pikiran. Yang jadi permasalahan memang ternyata walaupun sudah ada fasilitas-fasilitas publik yang dibangun bagi teman-teman difabel, itu ternyata bagi mereka ternyata ini masih kurang pas ini. Itu toilet difabel misalnya. Ternyata begitu dipakai teman-teman difabel, nampaknya ada yang kurang pas dalam cara pembuatannya seperti itu. Atau misalnya ada yang jalan melandai bagi teman-teman yang kursi roda. Tetapi ternyata landaian itu cukup curam, sehingga mereka juga tidak bisa mengakses itu. Sulit. Nah, makanya ini juga beberapa hal yang kemarin kita sepakati dengan teman-teman komunitas difabel. Nanti pada saatnya kami justru akan mengajak teman-teman difabel melakukan sidak di tempat-tempat layanan publik. Jadi teman-teman difabel ini nanti yang langsung mencoba. Setelah mereka mencoba, nanti begitu ada masukan di mereka, nanti langsung akan kita beritahukan pada instansi tersebut. Gitu. Karena yang paling pas merasakan itu memang teman-teman seperti itu. Kalau kita yang normal ya mungkin kalau ngelihat jalan landai itu ya bagus-bagus saja seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang begitu pakai kursi roda, wah ini terlalu tinggi nih, landainya kurang seperti itu. Berarti kalau dalam pembuatan infrastruktur juga mereka harus itu makanya ini juga nanti akan kita dorong seperti itu. Nah Pak, menurut undang-undang ada sekitar 2% untuk ketenaga kerjaan BUMN dan BUMD. Itu gimana Pak syarat-syaratnya? Iya, ini kan norma di undang-undang bahwa BUMN, BUMD itu wajib mempekerjakan 2% ya. Iya, sebanyak 2%. Teman-teman difabel. Norma idealnya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya ternyata tidak. Semua BUMN, BUMD itu siap memperlakukan itu. Ada beberapa misalnya tempat, kita juga pernah juga ini menerima keluh kesah dari teman-teman yang bekerja di sebuah BUMN besar, bahkan skala nasional. Dia dipekerjakan memang dari jalur difabel, tetapi ternyata setelah dia bekerja, ya nampaknya dicuekin aja gitu. Jadi ya kerja asal kerja aja, kamu duduk di situ seperti itu, tapi job tugas nggak dikasih, apa-apa nggak dikasih dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, dia sempat juga mengeluh ke kita. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat kuota 2% itu lumayan besar loh. Ada BUMN itu misalnya yang kebutuhan pegawainya mungkin total pegawainya hampir 10.000 orang. Kalau 2% itu berapa jumlahnya? Artinya lebih kurang 200 orang. 200 orang itu kalau untuk teman-teman difabel udah lumayan banyak tuh jumlahnya itu. Nah, ini yang mungkin sampai sekarang belum diseriusin. Lalu apakah ini juga bisa menjadi objek laporan di Ombudsman? Bisa. Gitu.
Tetapi terlebih dahulu karena laporan di Ombudsman ini, biasanya kami memberikan kesempatan pertama dulu pada instansi yang bersangkutan untuk menjawabnya. Jadi bisa saja nanti misalnya ditujukan langsung ke BUMN tersebut, karena objek awasan Ombudsman ini adalah lembaga negara, kementerian, kemudian BUMN, BUMD, seperti itu. Jadi BUMN itu masuk dalam objek awasan layanan publik Ombudsman. Tuh, ditanyakan saja, Pak, ini kami selaku organisasi yang menaungi teman-teman difabel. Seperti itu. Kami melihat bahwa dalam undang-undang, dalam aturan pemerintah, nanti dicari lagi dulu aturan pelaksananya, bahwa BUMN ini mestinya wajib mempekerjakan teman-teman difabel. Tetapi kami tidak melihat informasi bahwa perusahaan Bapak misalnya sudah melakukan hal itu. Kalaupun ada, mungkin jangan-jangan persentasinya masih kecil sekali, seperti itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana responnya. Kalau ada kata tidak direspon, silakan nanti bisa melayangkan laporannya ke Ombudsman. Nanti kami yang akan mengklarifikasinya, seperti itu. Berarti itu adalah gap antara pemerintahan bagian BUMN-nya dan juga dari masyarakat juga ya Pak. Dan itu kalaupun nanti ada malah administrasi kayak kecolongan ataupun apa, itu nanti bisa diadukan lagi ke Ombudsman itu setelah pembedahan tadi. Ya, kalau ini saya lihat di Jogja juga ada sekitar 2%, namun ditingkatkan lagi menjadi 5%, Pak. Itu menjadi 15% juga ini, karena mereka merasa mampu itu di Yogyakarta. Namun kalau ini untuk sekolah nih, difabel sekolahnya sudah meningkati. Kalau untuk BUMN dan itu tadi, ya itu tadi Pak ya, harus dilihat dulu dari komunitasnya supaya lebih besar lagi dukungannya. Makanya begini, ini kan yang paling penting juga bagaimana organisasi-organisasi ini juga mempunyai data yang akurat. Kita tidak bisa nih ngomong, Pak ini kita kekurangan nih, tetapi nanti begitu ditanya oleh pihak-pihak BUMN, oke, kekurangan itu berapa persen? Lalu kemudian orang-orang yang mau kerja di kita ini, mereka punya skill apa saja? Seperti itu. Nah makanya ini juga perlu teman-teman yang difabel ini juga mendata. Itu. Kalau misalnya nanti, oke, ini BUMN-nya buka kesempatan, kita tanya Pak, yang dibutuhkan apa saja? Bagian kami apa butuh saja? bagian ini, bagian posisinya. ini. Nah, yang bagian ini nanti bisa dikomunikasikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Karena di Dinas Tenaga Kerja itu biasanya juga mereka tuh ada tempat-tempat balai pelatihan. Dan ini bisa difasilitasi teman-teman yang difabel ini. Oh, mereka mungkin butuh kompetensi masalah ini. Nah, ini mereka bisa dilatih dulu. Dijalin MOU dengan teman-teman BUMN, Pak, kita siapkan ini SDM-nya untuk memenuhi kuota difabel itu, sehingga nanti jangan sampai teman-teman difabel nanti begitu masuk lingkungan kerja, justru mereka nanti dalam tanda kutip tidak bisa apa-apa. Jadi kita juga ingin agar teman-teman difabel juga menunjukkan nih, kami juga mampu. Seperti itu. Kami juga bisa berkarya seperti teman-teman yang normal. Hanya karena keterbatasan fisik, ya tentu kami tidak bisa 100% seperti teman-teman, seperti itu. Namun dari skillnya itu diketahui dulu posisinya mereka tuh di mana, bidangnya di mana gitu. Mungkin Pak satu pertanyaan lagi, tahun 2024 kemarin sudah berapa pengaduan tentang disabilitas? Ya kalau khusus memang tentang disabilitas memang baru satu yang masuk. Itu di tahun ini atau di tahun kemarin Pak? Di 2025 atau 2024? Kalau yang pendidikan itu nampaknya 2024. 2025 ini belum masuk kita. Belum masuk. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh nih, jangan ragu lagi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada Ombudsman ataupun ada kebijakan yang mungkin perlu diadukan, silakan diadukan ke Ombudsman ini. Harapan untuk atlet disabilitas tentunya di NPCI ataupun di luar sana dalam 5 tahun ke depan. Ya, tentu saja ini kan pemerintah sudah cukup bagus ya perhatian terkait teman-teman difabel, apalagi masalah olahraga juga. Kita lihat bahwa prestasi teman-teman yang difabel juga ternyata untuk di kancah
dunia juga sudah cukup baik juga. Nah, ini tentu saja sebagai hal momen yang harus dimanfaatkan juga bagi teman-teman difabel. Karena ini juga kan bisa jadi sebagai salah satu sumber penghidupan juga. Atlet-atlet berprestasi seperti itu. Kita lihat kemarin misalnya kita baca teman-teman yang berprestasi mendapat gelar juara, emas, perak, perunggu yang bahkan di tingkat internasional kemarin, di dihargain oleh presiden kita dengan cukup baik seperti itu. Nah, ini tentu saja prestasi-prestasi ini harus harus menambah lagi bibitnya. Iya, betul. Seperti itu. Biar banyak lagi atlet-atlet yang berprestasi tentunya. Makanya memang tentu saja keberadaan organisasi-organisasi yang menaungi teman-teman ini, organisasi-organisasi yang menaruh kepedulian bagi teman-teman yang difabel ini memang harus kita support seperti itu. Dan pemerintah juga harus juga ikut membantu. Karena jangan lupa bahwa tanpa kontribusi yang bagus bagi pemerintah, ya teman-teman yang memang berfokus pada teman-teman difabel ini pasti akan kesulitan juga sedikit banyak. Tentunya dengan kami mempunyai NPCI ini, National Paralympic Committee Indonesia ini memerlukan juga kebijakan dari ombudsman ini, masyarakat, dan juga atlet-atlet nih yang akan menjadi bibit-bibitnya nanti ya Pak ya. Harapannya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas obrolan kita tadi. Juga peran ombudsman ini untuk memastikan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Juga kalau kalian punya pengalaman atau ingin melaporkan kendala dalam pelayanan publik, jangan ragu untuk menghubungi ombudsman. Kita semua mungkin memang berbeda, tapi semua berharga. Mari ciptakan dunia yang lebih inklusif dan penuh kasih bersama Ombudsman dan juga NPCI. Jangan lupa like, comment, and share dan juga subscribe YouTube NPCI Sumsel supaya semakin berkembang lagi. Saya Olivia, selaku host podcast dan akan kembali dalam program Obrol di episode selanjutnya. Salam olahraga. Jaya!